Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah tabaraka ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna asral kalami kalamullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun kullu dhalalatin finnar. Wa ikhwan wa akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berjumpa kembali ya dalam thalabul ilm, menimba ilmu agama, dan itu adalah keutamaan ya kita dianjurkan untuk hadir di salah satu taman dari taman-taman surga ya, min riyadil jannah. Oleh karenanya luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tempat yang para malaikat ya mencari-cari tempat tersebut. Kata Nabi sallallahu hadis qudsi, ya inna lillahi malaikatan, sungguhnya Allah Jalla wa ala memiliki malaikat yatufuna fi turuq ya, yang berkeliling di dunia ya, yaltamisuna ahla dzikr, mereka mencari majelis ilmu, majelis zikir ya, fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum. Tatkala salah seorang di antara mereka mendapati majelis tersebut, ya majelis ilmu, maka mereka saling memanggil, kemarilah ke tempat yang kalian cari. Ya. Maka ya di tengah-tengah hadis tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Fa'ushidukum ini qad ghafartu lahum." Persaksikan aku untuk pada kalian, wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Maka berkata malaikat dari malaikat yang ada, fihim fulanun laisa minhum, sungguhnya di dalamnya ada seorang atau kaum yang bukan termasuk dari mereka yang menimba ilmu agama. Bidama ja'ali hajatin, karena mereka datang sekedar ada hajat perkara dunia. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa wa la yashqa bihim jalisuhum. Ya sungguhnya teman duduk mereka tidak mengganggu, ya artinya kehadiran mereka tidak mengganggu, ya tidak sengsara, tidak ada yang sengsara di dalam majelis tersebut, ya artinya semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih juga kita menunaikan sholat maghrib berjamaah ya, kemudian menyambung isya, ini antara waktu sholat menanti di waktu berikutnya, maka mendapatkan keutamaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yuhillahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat, qalu bala ya Rasulullah. Maukah aku tunjuki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dapat mengangkat derajat, menghapus dosa? Maka serentak sahabat itu semangat dalam melakukan amal saleh. Maka mereka berkata, iya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Maka diantaranya adalah isbagul wudu al-makarih, yakni menyempurnakan wudu ketika waktu yang tidak disukai. Kemudian kasratul khutbah ila masjid, berbanyak langkah menuju masjid. Ya, kita menuju masjid alhamdulillah tadi. Kemudian intidus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Dan ya, menanti waktu salat di salat berikutnya. Ya, ini namanya ar-ribat, penjagaan. Maka ini keutamaan yang kita berada di satu kondisi pahala yang bertumpuk-tumpuk. Maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ya pahalanya begitu besar, ada pengampunan di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang Imam Al-Bukhari juga,
yakni mereka dihitung pahala sebagaimana pahala sholat meskipun mereka tidak sholat selama mereka berada di tempat tersebut. Ya, ini keutamaan tersendiri. Ya, ketika seorang menanti waktu sholat, sholat berikutnya yang dia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Terlebih ada taklim di sana, akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, ganjaran yang berlipat-lipat. Ya, doa malaikat adalah Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima tobatnya, malam yu'dhi fihi, malam yuhdis fihi, selagi dia tidak mengganggu, ya selagi dia tidak berhadas. Ya kalau kita ada hadas maka segera pergi berwudu, kembali lagi ke tempat semula, ya dan sholat, ya sunnah pada wudu, maka mendapatkan keutamaan tersendiri lagi ya. Thayyib ya, uh, mengisi ya, kosongan ya daripada kosong ya, untuk kita sama-sama ya mengambil istifadah dari kitab yang kita bacakan min ajaibid doa, ya keajaiban doa. Masih kita lanjutkan halaman 95 ya. Ya, di bawahnya dari cerita yang telah kita sebutkan nikmatu minallah, yaitu nikmat dari Allah, kemudian di bawahnya yakni al-masail ad-doktorat. Ad-doktorah, permasalahan yang dihadapi oleh orang yang mengambil S2 ya. S2. Ya, kita kalau ngambil S1 kan ada skripsi kan. S2 ada disertasi ya, lebih berat. Maka ini diceritakan bagaimana intinya orang-orang yang beriman kepada Allah minas salafiyin ahlus sunnah, ya orang yang beriman kepada Allah tatkala dia memiliki kesusahan, kesulitan, maka dia memohon kepada Allah. Ya, mereka ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Jalla wa ala menolong kesusahannya. Bahkan salaf terdahulu ketika ya membenahi sandal mereka atau menyambung tali sandal mereka, mereka meminta pertolongan kepada Allah. Apalagi perkara yang lebih rumit daripada hal yang demikian. Artinya perkara yang disepelekan tetap memohon pertolongan kepada Allah. Ya, oleh karenanya ya ketika kita melakukan sesuatu apapun ya misalnya membaiki kendaraan kita, ucapkan bismillah dulu. Karena kata bismillah itu adalah menyebut nama Allah, artinya apa? Mohon pertolongan kepada Allah. Kita biasakan ini semua perkara, ya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah orang yang beriman. Ya tidaklah kita mampu melakukan hal tersebut melainkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkara yang besar. Ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan tentunya juga kita melakukan amal saleh. Amal saleh ketika waktu luang, ketika waktu ya aman, ketika waktu sehat. Kita gunakan untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah semaksimal mungkin ya agar Allah Subhanahu wa taala kelak nanti mengingat kita di waktu kita susah. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan Nabi SAW bersabda, "Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah." Ingatlah Allah Subhanahu wa taala tatkala waktu luang, maka Allah akan mengingat Anda, mengabulkan doa Anda tatkala Anda susah. Ini di antara tip ya metode untuk agar kita terhindar atau dilepaskan dari kesusahan kita, maka manfaatkan waktu luang, waktu sehat, waktu aman untuk ibadah kepada Allah. Untuk ibadah giat kepada Allah. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala tolong kita di waktu susah. Dalam riwayat yang lain kata Tirmidzi, hadis ini hasan. Kata Rasulullah, man sarra yastajib Allahu lahu inda syadaidi wal karbi falyuksir doa fir raha. Siapa yang dia ingin suka doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia susah, maka ya ingatlah Allah Subhanahu wa taala ya di waktu luang. Artinya beribadah kepada Allah di waktu luang ya. Itu dah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana cerita yang sering kita sampaikan, cerita Zinnun Nabi Yunus alaihi salam tatkala di faltaqamahul hutu wa huwa mulim, ya kan tatkala dia diterkam oleh ikan paus di dalam perutnya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi la yaumi yub'atsun. Tatkala seandainya dia bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, maksudnya kata-kata ada murid Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menyebutkan apa? Kana katsiran salah fir raha fanajah. Kalau bukan dia dahulu ketika waktu luang ingat kepada Allah, ya beribadah kepada Allah, karena katsiran salah, dia banyak sholat, artinya banyak ibadah kepada Allah, maka niscaya dia berada di perut ikan sampai hari berbangkit. Karena sebab dia mengingat Allah di waktu luang, Allah ingat dia di waktu susah. Di waktu susah. Ini manfaatkan di waktu luang kita. Kadang-kadang kita waktu luang kan malah futur, ya kan? Waktu luang kita, waktu sehat kita kadang dimanfaatkan untuk maksiat kepada Allah, waliyadzubillah. Ya ini ya bukan dari kebiasaan ahlus sunnah.
Ya. Thayyib. Bagaimana ceritanya? Qala li rajulun, berkata kepadaku seorang lelaki. Innahu kana fi adadihi risalati doktorah. Ya, dia berada di pendidikan S2 ya, doktor. Kana yashaddu alaihi al-amru fi ba'dil awqat. Maka ada mengalami kesulitan di beberapa kondisinya. Ya, ada kesusahan ya mungkin dalam menyusun disertasi dan yang lainnya ya. Wa takhallaf alaihi al-masail, dan bercampur kepadanya segala permasalahan. Banyak masalah lah dia. Maka dia berkata, "Fama huwa illa an atawadda wa ad'u rabbi." Maka aku pun mengambil wudu, aku sholat, berdoa kepada Allah. Coba lihat, ambil wudu langsung sholat. Makanya Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Ya, mintalah kalian tolong kepada Allah dengan apa? Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah apa? Dengan sabar dan salat. Ya, dan itu tidak bisa dilakukan dan itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berat kecuali bagi orang yang tenang jiwanya. Yang khusyuk, yang tenang jiwanya. Maka minta pertolongan dengan salat dan sabar. Ya, yang orang yang menyangka nanti akan bertemu dengan Allah pada hari berbangkit. Itu dia ya. Dan itu berat ya kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk. Ya kan, terkadang seorang ketika dia tertimpa musibah, tertimpa masalah, dia pengen lari, pengen teriak dan seterusnya ya kan. Melampiaskan kepada kemaksiatan kepada Allah, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya lupa untuk sholat, ya lupa untuk ya wudhu dan sholat, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya Allah berfirman surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Itu berat, perkara yang besar kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya, dan menyangka pertemuan yang pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang demikian memohon pertolongan ya kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka atawaddu, ya, aku pun berwudu katanya. Wa ad'u rabbi, dan aku mohon pertolongan kepada Rabbku. Ya, yufarrijullahu anni, agar Allah menghilangkan permasalahanku, ya, menghilangkan kesulitanku. Wa yaftahu dhihni wa akli li hadhil masail, maka Allah membukakan pikiranku, membukakan ide-ideku. Allah membimbing aku sehingga apa? Keluarlah aku dari permasalahan tersebut. Ya kan? Antum pernah dulu ngambil S1, ketika antum bikin skripsi itu susah. Yang dia bikin menggarap sendiri itu kayak seperti ya Allah, kayak susah. Pembimbingnya banyak. Apalagi kami dulu di Stikes Madani. Stikes Madani itu sekolah perawat ala pondok ya. Jadi wajib mondok, dan mondok sebetulnya cuman dia mondok dibimbing oleh para asatidzah seperti pondok Bimbas, kemudian Jamil Rahman, ustaz-ustaznya ngajar di sana, bahkan Dr. Ali Misri, kemudian Dr. Bahrain, ustaz kita ngajar di sana. Saya ingat waktu itu beliau masuk mengajar tentang sel pakai bahasa Arab, bayangkan ngajar sel pakai bahasa Arab. Ya, tapi kalau antum belum ada dasar bahasa Arab, berat masuk di sana. Karena di antara pelajarannya bahasa Arab tentang keperawatan bahasa Arab gitu ya. Tentang ini bahasa Arab. Dan wajib menghafal Al-Qur'an. Target syarat untuk mengikuti ujian semester. Seperti pondok sudah percis. Makanya yang keluar sana alhamdulillah kerja di Saudi dan teman-teman subhanallah. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya jago-jago. Pondok ya. Maka kita di sana nggak ada namanya manipulasi dan yang lainnya ya kan. Ngambil ini ngambil itu, bikin sendiri skripsi. Ya, saya ingat itu skripsi harus 10 kali konsul ya. Kemudian saya kena dosen luar ya, dosen di luar ya. Dosen luar maksudnya karena supaya nggak terjadi apa? Riswah gitu ya. Maka ada dosen pembimbing dari luar. Istrinya 2. Masya Allah, kita ketawa Bahari. Yang ketawa yang belum nikah. Istrinya 2. Jadi saya cari sampai ke Klaten, naik motor etek-etek tuh, karena motor Cina kan murah sana. Cina sampai ke Klaten konsul. Ya alhamdulillah, awal berat memang. Karena kita dilatih dengan apa? Maksimal kejujuran ya kan. Bukan seperti manipulasi ya, cari-cari enggak. Sungguh merasakan berat sekali ujian.
Ya kan, ujian. Boleh pakai bahasa Arab, ya skripsinya bisa pakai bahasa Arab dan seterusnya, bebas. Luar biasa. Kebanyakan teman-teman itu lulusan pondok ya, dari Al-Irsyad masuk sana ada. Lulusan Al-Irsyad masuk sana ada. Karena dia ala pondok. Jadi kalau antum pengen sekolah, sekarang sudah jadi universitas yang diiklankan oleh siapa, Ustadz Profesor Abdullah Tausikal, beliau, dan juga Ustadz kibar yang lainnya. Antum kalau pengen selamat, para akhwat dipisah ya. Akhwat, ikhwan dipisah sekolah sana. Pakai cadar sendiri, enak, subhanallah. Ya, karena di sana alhamdulillah dapat diskon ya, karena anak ngajar juga. Saya belajar dan saya disuruh ngajar juga, ngajar ngisi di taklimnya para dosen ya, alhamdulillah. Ajarkan kitab dan yang lainnya bersama ustadz-ustadz yang lain. Dan juga saya mahasiswa. Nah, kan dapat diskon alhamdulillah. Itu betapa susahnya antum ketika pelajaran bahasa Inggris terusnya ya. Maka mohon kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Ya Allah mau mudahkan. Ya Allah mudahkan urusan. Mohon kepada Allah sungguh-sungguh gitu. Ya, akhirnya begitu selesai dengan mudah, ternyata selesai saya di awal-awal sudah selesai. Karena saya nggak suka, anak itu paling nggak suka untuk nunda-nunda perkara. Kalau bisa selesaikan langsung. Akhirnya selesai, teman-teman yang lain belum, saya dikasih pinjam mobil kampus. Saya jalan-jalan sampai ke Klewer, kan? Solo, jalan-jalan ke mobil kampus. Sudah, alhamdulillah dikasih izin. Itu artinya apa? Semua Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturnya. Kemudahan. Kita ke kemudahan. Ya, maka berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang diceritakan dalam kitab ini, yaftahu dhihni wa akli li hadhil masail. Allah membukakan pikiranku, bukan akalku, yang dengannya hilanglah perkaraku. Ya, makanya kadang-kadang ketika kita nggak berdoa kepada Allah, ketika ada masalah, seakan-akan buntu, seakan-akan kita lupa akan sholat, seakan-akan kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada, ya kan? Itu dia. Seakan-akan kita lupa bahwasanya yang memberi masalah itu Allah, dan Allah juga lah yang mengangkat masalah tersebut. Allah lupakan kita. Oleh karenanya ingat kepada Allah ya. Ingat bagaimana cerita para anbiya ya, bagaimana cerita susahnya para nabi dan rasul. Bagaimana ceritanya juga susahnya agar motivasi kita beramal saleh, berdoa kepada Allah dengan yakin Allah akan ya melakukan segala sesuatu meskipun tidak masuk akal di pikiran kita. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah fa'alu lima yurid. Bagaimana juga kita ingat cerita yang hampir tidak masuk akal, Nabi SAW sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang disebutkan oleh Bukhari, dimuat dalam kitab Bukhari Muslim ya, dari Abi Abdurrahman, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Ibnu Umar, Abi Abdurrahman. Dia menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu bercerita, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablahum, mimman kana qablakum. Dahulu ada 3 orang yang dia berjalan sebelum kalian, mereka berjalan hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu sampai mereka singgah di satu tempat, enggak ada lagi tempat penginapan ya kan, gunung pasir, dia mendapati goa. Fanhadarat as-sakhrah ya, kemudian goa tersebut pun dijatuhi oleh apa? Oleh batu. Saddat alaihimul ghar, mereka terkurung di dalam goa tersebut. Coba lihat ini bagaimana motivasi kita beramal saleh. Maka berkata mereka, tidak ada yang bisa menolong kalian lepas dari himpitan batu di dalam goa ini. Illa antadu'allaha bisalihi a'malikum. Kecuali kalian memohon kepada Allah dengan amal saleh kalian. Jadi kita ingat amal saleh kita, Pak. Dan itu kita adu kepada Allah, ya Allah, aku telah melakukan ini dan itu. Sebagaimana cerita riwayat ini. Ya. Maka qala rajulun ya minhum, maka ada salah seorang di antara mereka yang pertama yang berkata, ya Allah, sungguhnya aku kana li abawan syekhan kabiran. Ya Allah, aku dulu punya orang tua yang sudah tua renta. Coba dia ingat nih masa lalunya. Dia ingat masa lalunya beramal soleh. Karena harus bertawasul dengan amal soleh. Sebutkan amal soleh kalian. Karena tidak ada yang menolong kalian kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ini bagaimana ini, nggak masuk akal nih. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, keyakinan inilah yang harus ditimbulkan bagi seorang mukmin ketika ada masalah. Ya kan? Maka dia berkata, dan kebiasaanku ya Allah memberikan mereka, memerahkan susu untuk mereka. Dan aku tidak akan berikan itu kebiasaanku kecuali kepada mereka terlebih dahulu, dan tidak aku berikan kepada
budakku dan anakku. Dan nggak berikan kecuali hanya kepada orang tuanya. Ini juga dalil orang tua didahulukan daripada istri dan anak-anak. Ada pertanyaan kan, di apa Ustaz yang didahulukan? Istri ke apa? Orang tua. Orang tua didahulukan. Ini dalilnya. Sampai aku tidak berikan mereka, aku suatu ketika aku datang terlambat, ya kan, aku tetap melakukan kebiasaanku merah susu untuk kedua orang tuaku. Ternyata mereka dalam keadaan tidur. Itu dia. Aku tidak berikan meskipun anakku merengek-rengek di kakiku, subhanallah. Gak dikasihkan, Pak. Ya. Gitu dia. Allahumma in kuntu, ya, fa'altu dzalika bitiqa'a wajhik, ya, fafrud 'anna ma nahnu fihi. Ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya Allah, ya, kalau itu yang aku lakukan karena mencari wajahmu, ikhlas karena Allah. Bukan kepada orang dia cerita aku melakukan ini dan itu, beramal saleh. Tidak, dia mengadu kepada Allah dan itu bukan riya. Tawasul yang sunnah dianjurkan. Ya Allah, kalau aku ini lakukan mencari wajahmu, ya Allah, maka keluarkan kami dari kesulitan kami ini. Maka fanfajaratis sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Maka bergeraklah batu tersebut, bergeser, tapi mereka belum bisa keluar dari batu tersebut, dari gua tersebut. Bergeser, Pak. Mustahil. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ini kita timbulkan keyakinan. Wa qala al-akhar, berkata yang kedua, ya, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin habban nas li. Ya Allah, aku dulu mencintai seorang wanita. Wanita yang aku cintai dan itu adalah anak pamanku. Anak paman itu bukan mahram, boleh dinikahi. Aku cinta sama dia, ya Allah. Aku menggodanya, dia selalu menolakku. Berarti ini adalah wanita solehah. Dan orang ini, dia ingat masa lalunya tentang amal solehnya, berarti orang soleh. Ingat, orang soleh tidak lepas dari godaan wanita. Apalagi penjual sanggar, banyak wanita yang menggoda. Bahri, masih bujangan, banyak godaan. Antum yang tua-tua ini apakah aman dari fitnah wanita? Lebih syadid. Makanya ada istilah makin tua makin jadi, tua-tua keladi. Ya kan? Nah, kita nggak termasuk itu insya Allah. Godaan banyak, apa? Ustaz bebas. Jangan melenggang masuk-masuk di kamar para akhwat. Hati-hati antum. Lenggang sana, lenggang sini. Misalnya ke asrama wanita, ya boleh, haram itu. Semua nggak boleh kecuali Ustaz. Jangan. Setan itu talbis, iblis. Nggak boleh. Suruh istri, ya kan, suruh anak kita perempuan yang masuk ke dalam, nggak boleh melenggang seenaknya masuk, Pak. Karena kita bukan mahram, bahaya. Kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian kepada fitnah dunia dan wanita, karena itu sebab hancurnya Bani Israel, karena sebab fitnahnya wanita. Aku cinta banget nih sama dia, ya Allah. Ini tawasul nih, dari dalam keadaan genting, nggak ada makanan, ya kan? Nggak ada kiriman, nggak ada HP, nggak ada WhatsApp, nggak ada. Di padang pasir, di gunung. Gitu ya. Kemudian satu ketika, allamat biha ja'atni fa'ataituha isyrina wa mi'ah dinarin. Suatu ketika dia punya susah, punya kesulitan, butuh uang, maka dia datang kepadaku, tanpa aku suruh dia datang kepadaku, maka aku berikan uang sebanyak 120 dinar emas. Coba antum hitung. 120, ini emas ya. Satu dinarnya itu 4,25. Coba antum kalikan, Pang, 4,25 dikali 120. Berapa hasilnya? Nanti ada berapa gram emas itu? Coba kalkulatornya. Berapa? 510 gram. Wah, hampir setengah kilo. Wih, ngerinya tuh emas hampir setengah kilo, Pak. Dikasih sama wanita pujaannya. Wanita yang dia cintai. Kemudian setelah aku menguasai dia dan aku bebas melakukan dia untuk bersetubuh. Ketika berada di antara kedua kakinya, maka wanita tersebut berkata, ittaqillah. Ini wanita solehah. Wahai lelaki,
yang bertakwa kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. La tafudda al-khatama illa bihaqqin. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan hak, yaitu dengan dinikahi. Jadi itu boleh menikahi anak paman. Itu bukan mahram. Tapi kalau bibi paman itu mahram, anaknya bukan mahram. Ini dalil sahih. Maka fansaraftu anha wa taraktu dhahaba alladhi ataituha. Aku pun meninggalkannya ya Allah. Padahal habbun nas, aku mencintai wanita yang aku cintai, aku tinggalkan, aku mampu menguasai dia, aku mampu bersetubuh dengannya. Ya kan? Aku tinggalkan karena aku takut kepadamu ya Allah, gitu bahasa kita. Dan aku tinggalkan juga uang 120 dinar untuk dia ya Allah. Aku tidak dapat apa-apa dari dia. Allahumma in kana, ya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Itu dia. Ya Allah, kalau ini yang aku lakukan karena mencari wajahmu, keluarkan kami dari kesusahan kami ini ya. Maka bergeser lagi pintu. Tapi apa? Ya, ghairu annahum la yastati'un al-khuruja minha. Tapi mereka masih belum bisa keluar. Ini hadis ajib buat kita semangat, Pak. Apapun masalah kita, ingat kepada Allah. Tawassul seperti ini. Wa qala as-sadis, berkata orang yang ketiga, yang terakhir. Ya Allah, aku dulu mempekerjakan orang dan setiap pekerjaan itu aku gaji mereka dan semuanya sudah mendapatkannya kecuali satu orang. Maka aku kembang biakkan gajinya, dia nggak ambil, ya kan? Aku kembang biakkan, maka seperti onta, sapi, kambing, budak, ya kan? Suatu ketika dia datang meminta bayaran gajinya, aku berikan itu, aku tunjukkan inilah semuanya milikmu. Lah, tah, ini, jangan engkau hinakan aku, jangan gak main-main dengan aku gitu. Gajinya nggak seberapa, nggak segitu. Itulah gajimu semua. Maka dia ambil semuanya, tidak ada disisakan satupun untukku. Jadi sapinya, ontaknya, kambingnya, budak-budak yang dikembangkan dari hartanya tersebut, ya diambil seluruhnya. Maka dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fakhruj 'anna ma kanu fihi. Ya Allah, jika ini amal soleh aku lakukan karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu yang tersisa. Maka apa? Fakharaju yamshun. Mereka pun keluar dan berjalan dari tempat tersebut. Coba lihat bagaimana cerita Nabi SAW. Ini wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul. Rasul menceritakan tentang keadaan orang terdahulu sebelum para sahabat Nabi SAW. Dan wahyu ada dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, hadis Nabi SAW yang sahih. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Rasul melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada. Jadi wahyu itu ada dua, sepakat para ulama, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ini buat kita tenang, Pak. Tum doa sama Allah, gitu. Masalahnya apapun, doa sama Allah, ya Allah, aku pernah gini dan gini. Pasti dan pasti, ya, Allah akan hilangkan kesusahan antum. Pasti dan pasti. Ya, terkadang itu yang nggak ada sama kita, keyakinan itu nggak ada. Ya kan? Keyakinan itu nggak ada. Maka Nabi SAW bersabda, wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau antum berdoa, kata Nabi SAW, maka yakinlah Allah sang pengabul doa. Allah sang pengabul doa. Ya, ingat nih, motivasi buat kita ya. Kita nggak mungkin lepas dari masalah, pasti ada masalah, Pak. Pasti ada masalah dalam rumah tangga, ya kan? Kita nggak mungkin jalan lurus-lurus, ya kan? Imam Asy-Sya'bi aja bercerita dengan Suraih, bertanya kepada Imam Suraih, ya kan? Ya, kata Imam Suraih, ya keluargaku selama 20 tahun aku menikah tidak ada buat masalah. Oh, kok bisa gitu, kata Imam Asy-Sya'bi, nggak mungkin nikah. Ya, ini para ulama hadis bercerita, nikah pasti ada ombak-ombak yang mengganggu, pasti ada ujian, ya kan? Ya, ujian, dan itu kita mohon pertolongan kepada Allah dengan apa? Berdoa, ya, tawasul dengan Allah salah, minta kepada Allah dengan ikhlas, ya, maka Allah Jalla wa'ala akan menghilangkan kesusahan kita. Namun setelah itu jangan kembali kepada kemaksiatan. Jangan seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya.
tatkala orang-orang musyrik itu ya berlayar di tengah lautan, diombang-ambing dengan ombak yang begitu besar, mereka pun mengikhlaskan ibadah hanya semata kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Mereka meninggalkan kesyirikan mereka. Mereka ibadah ikhlas karena Allah. Falamma najaw minal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, maka adu ila syirikihim. Mereka kembali ke perbuat syirik kembali. Kita enggak, ahlu sunnah enggak demikian. Ketika Allah selamatkan kita, memuji Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu luang, waktu sehat, waktu aman untuk beribadah kepada Allah. Demikianlah ahlu sunnah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menyembuhkan semua ya sakit-sakit kita, saudara kita, ada keluarga kita yang sakit kan? Ada keluarga kita yang sakit, yang ada ibunya yang sakit seperti Faisal ibunya sakit, masuk rumah sakitnya di ruang orang Dahlia nggak salah. Tadi ada ketemu Faisal ibunya sakit. Ya, maka doakan ya saudara-saudara kita agar sembuh dari sakitnya, dihilangkan dari kesusahannya, dan juga kita demikian bersama keluarga kita tercinta. Allahumma amin. Mungkin yang dapat tersampaikan, apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Silakan. Ya, silakan. Ya, bentar Pak. Bentar. Ya, silakan. Bacakan pertanyaan dari teman. Ya, silakan. Berapa akhir ini dia seperti mengalami hal-hal aneh. Seperti pas saat dia pulang ke rumah, mereka dapati ada parfum, botol parfum. Ketika diperiksa isinya itu seperti tanah, Ustaz. Apakah itu media sihir atau gara-gara orang asat? Dan apa adakah kiatnya untuk menjaga dari itu, Ustaz? Iya, kalau antum dapatkan itu bisa bukhul ya, bukhul. Bukhul ini harus dihancurkan. Ya, baca bismillah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca bismillah lah minimal. Bismillah, antum bakar, antum hancurkan. Botol misalnya ada di dalam botol, hancurkan. Habis itu antum buang. Jangan antum buang secara antum buang gitu aja, jangan. Karena dia akan tersimpan, tersembunyi, dan itu bukhul biasanya. Makanya kalau orang terkena sihir itu harus dicari bukhulnya. Kalau nggak tahu ya sudah minta kepada Allah. Nah, biasanya nanti Allah akan menghancurkan bukhul itu sebab perantara orang. Seperti dulu rahimahullah ikhwan kita Pak Mujadul ya, itu pernah ngasih kirim ke ana, dia ngasih tahu, ini Ustaz, kita dapat bukhul Ustaz di salah satu rumah gitu. Orangnya sampai berobat ke Jawa dan seterusnya, sakit nggak jelas, di ronsen nggak ada, ternyata ada bukhul. Bukhul jelas terlihat, dan yang ngambil itu sampai muntah-muntah. Ya, karena ngambilnya nggak baca bismillah, terlalu takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan kemudaratan tersebut. Maka takut hanya kepada Allah. Jadi ambil, baca bismillah, hancurkan, pukul pakai palu gitu ya. Baca bismillah, pukul. Nah, kalau dia medianya seperti kertas, dibakar. Ya, ana berapa kali dapatkan itu ya. Mungkin ada 5 saya dapatkan itu. Kita bakar, ada kuning, ada bacaan raja-raja itu ya, bakar bismillah, bakar. Ya, dan jangan takut kalau antum bakar bisa muntah dan enggak. Antum minta pertolongan kepada Allah, dan itu kejahatan dan membantu orang yang melakukan membantu orang terhindar dari kejahatan syaitan. Dan itu instalannya, awalnya asalnya jin ya, syaitan dan jin itu takut dengan manusia asalnya. Makanya buktinya di dalam riwayat-riwayat kan dia tinggalnya di tempat-tempat yang tidak dijamah oleh manusia ya kan, di gunung-gunung, di lautan, nggak dijamah manusia, asalnya takut. Ya, asalnya takut mereka. Tapi karena ada yang menginstal gitu ya para dukun, tukang sihir yang membuat mereka berani. Dan asalnya mereka nggak kenal dengan kita. Maka buhul-buhul itulah signal yang membuat mereka kenal. Oh, ini orangnya. Sehingga ketika dia sudah kenal, dia ikutin buntut. Tadinya nggak kenal tuh, makanya kayak rambut, medianya ya rambut, ya, pakaian dalam dan yang lainnya. Itu media untuk mengenalkan jin kepada orang tersebut. Kalau sudah kenal, dia ikutin terus tuh. Di mana dia lemah akan masuk dia. Makanya jangan lupakan benteng zikir kita.
Hisnul Muslim yaitu apa? Zikir pagi dan petang. Hancurkan. Hancurkan baca bismillah. Insya Allah akan hilang. Demikian ya Pak. Ya Pak Guru. Pak Irfan nggih. Monggo. Heeh. 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 Iya, ini dijelaskan oleh para ulama kalau barang itu berharga diumumkan selama 2 tahun ya. Ya, ada riwayat setahun. Saya baca 2 tahun ya, amannya 2 tahun. Di media-media setahun ya minimal. Ya, itu diumumkan di media-media yang terkenal di masyarakat. Kalau sudah selama itu tidak ada yang mengenal, maka jadi hak kita boleh. Ya, boleh. Adapun barang-barang yang tidak dianggap lagi seperti uang 1.000 itu boleh diambil. 1.000, 2.000 sudah nggak diharapkan lagi. Artinya sudah dibuang lah sama orang itu. Itu diambil sudah. Diambil. Nah, adapun buah tetangga yang ke tempat kita boleh diambil itu hadisnya dhaif ternyata. Ya asalnya antum izin lah sama pemiliknya. Saya pernah dengar ada sebagian asatidz nyebutkan itu nggak apa-apa. Ternyata hadisnya dhaif. Saya cek hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya, jadi antum jangan jadi dalil kalau ada pohon tetangga ke rumah kita buahnya antum ambil itu. Asalnya nggak usah lah. Asalnya tidak usah. Itu sama seperti barang subhat gitu ya. Sama seperti kita dapat makanan gitu ya. Ya kalau makanan itu ya, tidak terlalu berharga gitu ya. Maksudnya seperti yang kita contohkan tadi 2.000 dan yang lainnya boleh diambil dimanfaatkan. Demikian Pak ya. Allah alam. Tapi kalau antum untuk hati-hatiannya nggak usah antum ambil antum kasihkan orang lain gitu. Atau ambil kasihkan orang yang misalnya di pinggir jalan ke atau masukkan kemana, kalau uang bisa antum masukkan ke celengan dan seterusnya. Masjidnya. Demikian ya, Pak ya. Sama seperti hasil riba. Hasil riba itu boleh diambil. Ya, diambil untuk pembangunan umum. Ya, untuk pembangunan umum. Ya, karena kalau antum tidak ambil nanti bisa dimanfaatkan oleh orang kafir untuk membangun tempat ibadah mereka. Untuk ambil untuk kaum muslimin. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu biasnya lah. Oke. Allahu a'lam bishawab. Mungkin eh, cukup Pak ya. Ini mungkin yang saya sampaikan bermanfaat ya. Tetap semangat motivasi seumur yang Allah berikan kepada kita ya. Kita nggak tahu ya kapan ajal itu menjemput kita, maka istiqomah itu dibutuhkan. Ya, inilah yang membuat Nabi SAW cepat tumbuh ubannya syabat di sya'ri ya, hudun wa akhwatuha. Yaitu ayat tentang istiqomah, tentang hud dan yang lainnya. Mudah bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.